Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan telah menjaga, melindungi dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, hiburkan kami, tegur kami, nyatakan janji-janji-Mu dan rencana-Mu bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu ini, untuk mereka diberkati oleh firman Tuhan. Dan Engkau juga kiranya yang memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang jaminan Tuhan untuk kecukupan hidup kita. Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, Dia Bapa yang mencukupkan kita. Itulah jaminan firman Tuhan yang Dia tegaskan bagi umat-umatnya. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami jaminan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita rindu Allah menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Bapa yang baik rindu mencukupkan segala kebutuhan saudara. Nah sekarang ini menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kerinduan kita supaya dicukupkan dan kerinduan Tuhan untuk mencukupkan itu terwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan kerinduan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan hidup saudara. Allah menjamin dan mencukupkan kehidupan saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Biarlah saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara, ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Saudara, jaminan firman Tuhan di dalam teks ini, saudara, adalah di mana Tuhan berkata di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Tentang makanan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Semuanya itu merupakan kebutuhan setiap orang. Semuanya itu merupakan keperluan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu. Tetapi bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya, Allah memberi jaminan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di sorga, Dia maha tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, baik makan, minum, dan pakai. Kebutuhan primer saya Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan primer saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia tahu, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan, karena Dia Bapa yang sungguh baik. Bahkan firman-Nya juga menegaskan saudara bahwa kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya mau menegaskan bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Saya saja sebagai Bapa bagi kedua anakku, aku tahu betul apa yang terbaik bagi mereka, dan aku berjuang betul untuk apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka. Apa yang kadang-kadang tidak menjadi kebaikan bagi mereka, aku singkirkan. Dan apa yang menjadi kebaikan mereka, belum mereka pikirkan pun aku sudah pikirkan. Dan firman Allah berkata, kalau kamu saja manusia yang jahat, Bapa yang jahat tahu berbuat baik demikian kepada anak-anakmu, apalagi aku, kata Bapa di sorga. Artinya, Dia Allah yang tahu segala keperluan kita. Dan Dia Allah yang sanggup. Kita sebagai Bapa di dunia ini kadang kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita, tapi kita tidak sanggup. Kita tahu apa yang harus dilakukan seharusnya untuk kebaikan anak kita, tetapi kita tidak sanggup. Tetapi Dia Bapa yang sanggup dan sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita, dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan melimpahkannya. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan akan menambahkannya. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya apa yang kita perlukan. Allah malah menegaskan tentang penambahan atau kelimpahan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia Allah yang mencukupkan dan bahwa Dia Allah yang menambahkan. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa saudara. Dengar setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, tahukah saudara bahwa ada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan bukan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia malah berkata bahwa Dia akan menambahkannya, melimpahkannya. Saudara rindu berkecukupan? Saudara rindu berkelimpahan, ditambahkan? Saya percaya semuanya kita merindukan itu saudara. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami itu? Nah saudara, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah.
Saudara, yang Tuhan mau supaya semua kebutuhan itu dicukupkan, bahkan ditambahkan, dilimpahkan. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang seringkali menjadi masalah bagi kita, orang-orang Kristen, saudara, kenapa kita tidak mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan, bahkan kita tidak mengalami kelimpahan daripada Tuhan, karena kita mengabaikan kerajaan Allah demi untuk mencari yang kita butuhkan. Kita salah prioritas, saudara. Kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan kebutuhan kita, kita mengutamakan untuk mencari apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, sehingga kita mengabaikan untuk mencari kerajaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita menemukannya, itu menjadi masalah dalam hidup kita, dan hidup kita penuh dengan problem. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipelihara, tetapi akan ditambahkan, artinya berkelimpahan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara, maka utamakan untuk mencari kerajaan Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, mengejar kebutuhan dunia, mengejar kepentingan kita, ataukah prioritas kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Hari ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini bagian dari saudara mencari kerajaan Allah. Dan biarlah itu konsisten, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang kadang-kadang ingin mencari kerajaan Allah. Dia melalui ibadahnya, melalui perenungan firman. Tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Terkadang itu hanya semangat sebentar saja, sehingga belum sampai dia mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, sudah berhenti. Sedangkan seharusnya untuk kita mencari kerajaan Allah itu bukan untuk jangka waktu tertentu, saudara, tapi itu merupakan prioritas secara menetap, bahwa untuk mencari kerajaan Allah itu yang terutama, dan itu keharusan, itu yang paling utama seharusnya setiap saat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum saudara beraktivitas, saudara duduk, saudara mendengarkan renungan ini, dan saudara meresapi renungan ini, mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa juga bersama. Nah, melalui itu saudara akan semakin memahami kehendak Allah, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kemudian saudara berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebenarnya saudara sedang mencari kerajaan Allah, dan saudara sedang berjalan dalam otoritas Allah menuju kerajaan Allah. Di dunia ini saudara hidup dalam pemerintahan Allah, itu sudah bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian kita akan pada akhirnya masuk kepada kerajaan Allah yang mulia. Artinya saudara, mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang harus konsisten sampai akhir hidup kita lakukan, supaya di dunia ini kita mengalami kehendak Allah, kita mengalami otoritas Allah, pemerintahan Allah, itu bagian dari kerajaan Allah, dan kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain mencari kerajaan Allah, dikatakan juga di ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini terdiri dari dua perintah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kebenarannya. Firman Tuhan ini juga menegaskan supaya kita mendahulukan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu, kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah itu. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari kebenarannya? Sekali lagi, aktivitas-aktivitas rohani kita yang konsisten itu bagian dari mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara merenungkan ini bagian dari mencari kerajaan Allah itu.
Itu sebabnya saudara, saya tidak heran orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka alami. Ada mujizat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Masalah mereka diselesaikan, penyakit mereka disembuhkan. Apa yang mereka rindukan Tuhan wujudkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya tidak heran saudara, karena ketika mereka mencari kebenarannya, maka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan saudara, tidak terbatas. Saya selalu percaya bahwa sejauh apa sih Tuhan akan memberkati? Sejauh apa sih Tuhan akan melimpahkan berkatnya, mujizatnya dalam kehidupan anak-anaknya? Sejauh kapasitas orang itu. Itu yang saya percaya. Allah tidak akan mencelakakan umatnya. Kalau umatnya kapasitasnya tidak sanggup menerima berkat Tuhan sebesar itu, maka Tuhan tidak akan memberkati umatnya sebesar itu. Jadi dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditambahkan, kepada kita ditambahkan, bahkan dilimpahkan saudara? Mari kita siapkan diri kita dengan mencari kebenarannya, kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena Dia bukan hanya mencukupkan, tetapi bahkan dikatakan di sini, Dia akan menambahkan. Saya percaya setiap saudara rindu Allah menambahkan semuanya itu di dalam kehidupan saudara. Saya rindu Allah menambahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak dalam hidup ini saudara, saya melihat, saya mengalami lebih dari apa yang kupikirkan Allah tambahkan. Lebih dari apa yang pernah kurencanakan Allah tambahkan. Bahkan lebih dari apa yang kudoakan Allah tambahkan. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup menambahkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dia Allah yang akan melimpahkan dan menambahkannya dalam hidup saudara. Carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya. Lalu kemudian saudara, hal ketiga dikatakan, kita kembali ke awal ayat 31. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, bahkan untuk kita mengalami Allah menambah-nambahkannya, maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan kamu hidup dalam kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mengalami saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan dan sebagainya, dan sebagai masa depan, semuanya mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jaminan. Tetapi saya belajar firman Tuhan ketika firman-Nya berkata, adakah yang bisa menambahkan sehasta saja dari kekhawatirannya? Kalau tidak, kenapa kamu khawatir? Jangankan sehasta saudara, tidak ada sesuatu pun yang bertambah dari kekhawatiran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pernah membahas saudara tentang kekhawatiran di video-video sebelumnya. Kalau berkurang itu banyak. Kesehatan saya dan saudara bisa berkurang. Kreativitas kita bisa berkurang. Semangat kita, motivasi kita bisa berkurang. Inovasi kita jadi berkurang. Dan sebagainya dan sebagainya. Kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, sebenarnya kita perlu belajar untuk memanage cara kita berpikir supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saudara mampu memanage pikiran saudara sehingga saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka percayalah, iman saudara akan bangkit dan saudara akan makin kreatif, kesehatan saudara juga makin baik,
Dan kemudian akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, berarti iman yang akan menonjol, iman yang akan berperan di sana. Kalau kekhawatiran bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan, jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekalipun banyak alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetap janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah, sepeser pun tidak tambah, sejengkal pun tidak tambah. Masalah tidak dikurangi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, malah makin banyak masalah bisa. Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya dan saudara bebas dari kekhawatiran, maka kita akan mengalami janji dan jaminan firman Tuhan, di mana Dia Allah yang akan mencukupkan, bahkan Dia Allah yang akan menambahkan. Belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, di mana firman Allah ini memberi jaminan bahwa tentang apa yang dimakan, diminum, dipakai, artinya apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang akan mencukupkan, bahkan menambahkannya. Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu kebutuhan saudara. Dia mencukupkan, bahkan akan menambahkannya bagi setiap kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Yang kedua, cari kebenarannya. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara bisa mempraktekkan, mengaplikasikannya di dalam hidup saudara, maka percayalah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan jaminannya bagi kita. Jangan khawatir saudara, dahulukan untuk mencari Allah. Jangan sampai karena saudara begitu mengejar apa yang menjadi kebutuhan saudara, akhirnya mencari Tuhan terabaikan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya terabaikan, sehingga kita mulai penuh dengan kekhawatiran, kita mulai hidup dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kebenarannya, dan hidup bebas dari kekhawatiran. Maka dengan begitu, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dan alami janji firman Tuhan, di mana Dia menjamin untuk mencukupkan kebutuhan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi jaminan bagi kami melalui firman-Mu, yaitu jaminan tentang kecukupan, jaminan tentang pemeliharaan, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan, bahkan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, dan kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jaminan itu, kami harus mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, kami harus mendahulukan untuk mencari kebenaran-Mu, dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jamah semuanya anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mengutamakan mencari Tuhan, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mencari kebenaran-Mu, dan mereka bebas dari kekhawatiran, malah mereka hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, biar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka mengalami janji firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka di dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa hari ini kembali sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan.
mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan
sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.